Chapter 205, Omen of Reunion 4. Kamu siapa? Suara lembut terdengar dari belakang punggungku. Memikirkannya sekarang, itu terlalu familiar. Saat itulah saya menyadari siapa orang itu dan menghela napas lega. Saya juga mencari tahu mengapa Aether tidak aktif. Sistem pertahanan otomatis Aether menilai dan mendeteksi, niat membunuh, dan permusuhan, dan bereaksi sesuai itu. Fakta bahwa Aether tetap diam berarti orang di belakangku adalah sekutu. Menjadi percaya diri dengan analisis saya berbalik. Jain, yang menyamar sebagai seorang pria, berdiri di sana. Huhu, apakah aku mengejutkanmu? Ia banyak. Diam-diam dan menyamar. Kemampuan Jain benar-benar cocok untuk kepribadiannya. Jain tersenyum nakal dan melanjutkan. Bagaimana penyamarku? Saya mencoba menyalin pria yang Anda inginkan. Petik 2. Itu sempurna. Rambut pirang, penampilan yang sedikit preman, tinggi badan pendek untuk seorang pria, dan penampilan imut yang tidak sesuai dengan iblis. Dia tampak persis seperti bawahan Pionel, yang telah saya selidiki sebelumnya. Jangan mengejutkanku seperti itu lain kali. Tetap tinggal sampai saya mengirim pesan kepada Anda bahkan jika Anda bosan. Petik 2. Oke gelombang. Jain menghilang bersamaan dengan jawaban itu seperti pencuri hantu sejati. Aku menenangkan detak jantungku dan memasuki pintu masuk menuju ruang rahasia. Seorang iblis yang berpura-pura menjadi penjaga berdiri di depannya. Oi, siapa yang? Aether menembak ke depan sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya dan menusuk lehernya. Darah hitam mengalir keluar bersama dengan kumur yang meresahkan. Kuk. Iblis itu tidak mati. Saya mengambil panah biji gelap dari inventaris saya dan memastikan kematiannya. Saya sudah lama terbiasa dengan pembunuhan sepele seperti itu. Klik. Aku memutar lilin perak yang tergantung di dinding di belakangnya. Dinding itu kemudian bergerak, memperlihatkan jalan kecil yang gelap. Saya perlu mempersiapkan diri sebelum turun. Seharusnya ada 2 setan kuat menunggu saya di sana. Petik 2. Setelah menarik napas, saya mengeluarkan beberapa ramuan berkualitas tinggi dari persediaan saya, masing-masing bercahaya dengan warna yang berbeda. Kamu mengkonsumsi ramuan kurcaci dari kurcaci. Kamu mengkonsumsi ramuan kurcaci dari vitalitas. Kamu mengkonsumsi ramuan angin kerdil. Kamu mengkonsumsi ramuan batu dwarven. Saya mengkonsumsi 4 ramuan secara bersamaan. Efeknya seketika, otot-otot di tubuh saya bergolak, dan adrenalin mengalir melalui otak saya dari kekuatan yang diperkuat. Melalui doping, saya memperoleh total 3 poin di semua statistik. Meskipun hanya akan berlangsung 15 menit, saya tidak perlu khawatir menjadi lemah selama durasi ini. Saya mengeluarkan Desert Eagle. Pistol sangat kuat dari dekat. Setelah menggabungkan Aether dengan Desert Eagle, beberapa peringatan sistem muncul. Aether menyatu dengan Desert Eagle. Keterampilan khusus, algoritma, diaktifkan. Chip nerotek Aether diaktifkan. Output Desert Eagle akan meningkat secara proporsional dengan statistik fisik Anda. Ini adalah kemampuan ekstra yang Aether pelajari ketika menyatu denganku. Ketika Aether dan Gurun Elang menyatu, itu akan membentuk senjata biologis yang kekuatannya berubah tergantung pada statistik saya. Saya mempelajarinya ketika saya menyelesaikan misi sebagai Fenrir terakhir kali saya kembali ke bumi. Dari apa yang saya tahu, kekuatan senapan sniper anti-material tidak kurang dari panah biji gelap saya. The Desert Eagle menggunakan 50% dari Aether. Tapi karena Aether akan kehilangan fungsionalitas pertahanannya jika itu benar-benar fokus pada pelanggaran, saya hanya membagikan 50% dari itu ke Desert Eagle. Dengan ini, saya siap. Saya mengambil jalur turun dengan Desert Eagle di tangan. Seperti yang diharapkan dari makhluk yang mengejar iblis, sebuah pintu muncul tepat setelah 66 langkah. Aku mengeluarkan kristal energi iblis dan menghancurkannya. SSS. Pintu bereaksi terhadap energi iblis dan terbuka. Oh, kamu di sini. Mantra Keteron adalah dia, apa? Petik 2. Aether maju dengan sendirinya seperti terakhir kali. Satu-satunya perbedaan adalah musuh cepat bereaksi. Dia melepaskan energi iblis dan memblokir Aether. Matanya yang melebar berubah menjadi hitam sebelum aku menyadarinya. Kamu siapa? Saya segera mengangkat pistol saya. Setan di depan saya dekat dengan LV-14. Jika pertarungan terseret keluar, aku akan dirugikan. Saya menarik pelatuk hanya 3 kali. 3 peluru yang aku tembak menghantam tempat yang sama. Peluru pertama membawa properti anti-sihir, menghancurkan penghalang energi iblis yang mengelilingi tubuhnya. Peluru kedua membawa benda tajam, yang merobek lubang kulitnya yang keras. Peluru terakhir membawa bahan peledak, menggali ke dalam tubuhnya dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Pertempuran pertama berakhir dalam sekejap mata. Namun, ada iblis lain yang tersisa. Kamu. Energi setan keluar dari tubuhnya, mengelilingi kami berdua. Badai energi iblisnya tampaknya memiliki kemampuan hidup. Namun, saya tidak perlu membela atau menghindarinya. Saya mengubah Desert Eagle menjadi mode senapan dan mengarahkannya ke dia. Aether memblokir energi iblis-iblis itu sendiri, menggunakan ekstraksi dan materialisasi permanen untuk mengubah energi iblis menjadi kristal. Meskipun kekuatan roh saya dikeringkan dengan cepat, saya tidak berada dalam tekanan untuk menarik pelatuknya.
Koang. Peluru senapan meledak dan melenyapkan iblis itu. Wah. Ruang rahasia bawah tanah sekarang kosong. Hanya kesunyian yang memenuhi suasana gelap. Aku diam-diam berjalan ke depan dan memeriksa barang-barang. LV, 13 kipas bulu derek. Teknik pedang Hawaii. LV, 14 Cintamani. Buku akuisisi keterampilan unik, LV. Jarum jam nasib. LV, 12 skala naga ular. Item yang paling menarik perhatian adalah buku akuisisi keterampilan unik. Meskipun terlihat seperti buku tua yang sudah usang, tentu saja layak untuk mengambil slot keahlian unik saya. Anda memperoleh keterampilan unik, LV. Jarum jam takdir. Roulette of Fate aktif untuk pertama kalinya. Level skill unik akan dipilih secara acak. Level maksimum yang mungkin adalah 10. Kamu memperoleh LV, 8 jarum jam dari nasib. LV, 8. Meskipun itu bukan yang tertinggi yang bisa terjadi, saya lebih dari puas. Sekarang, saya harus pergi. Saya menaruh barang-barang yang tersisa di dalam tas, karena harta karun tersebut tidak dapat disimpan dalam persediaan. Kipas bulu derek kristal mawar, seruling Fiendis, topi Da Vinci, kebijaksanaan Prometheus, Del. Setiap item bernilai setidaknya 150.000 TP. Setelah barang-barang sudah penuh, saya meninggalkan ruang rahasia dan berteriak. Sederhana. Pada saat yang sama, Spartan memotong langit dan mendarat di tanah, bahkan memecahkan jendela dalam proses itu. Saya memberikan tas itu ke Spartan. Bawa ini kembali ke tempat persembunyian kita. Spartan terbang ke langit dengan tas di tangan. Berkat sihir penurun berat yang saya masukkan ke tas, Spartan tidak terpengaruh oleh berat tas. Dan hanya itu untuk operasi ini. Tubuh saya mengendur, saat aku menghela nafas lega. Berhenti. Seseorang muncul dari kaki tangga. Kemungkinan besar seorang penjaga. Saya tidak terkejut, mengingat seberapa banyak kehadiran yang dia pancarkan saat dia berjalan. Saya berbalik tanpa banyak berpikir. Petik 2 tanda seru petik 2. Kemudian, saya segera harus membatalkan apa yang saya katakan tentang tidak terkejut. Aku menemukan seseorang yang identitasnya tidak diketahui, berakhir. Dia memegang longsword. Dari kilau pada bilahnya, aku bisa tahu bahwa itu dibuat dengan baik, dan bilahnya tampak cukup tajam untuk memotong hampir semua hal. Penjaga itu menatap saya dengan mata menyipit yang terlalu akrab bagi saya. Lorong lantai 1, berakhir. Periksa lokasi, selesai. Petik 2. Dia sedang berbicara dengan seseorang. Tampaknya rumah itu memiliki semacam sistem untuk mendeteksi penyusup. Atau mungkin itu adalah perbuatan elemental. Benar, sudahlah. Lantai pertama, selesai. Petik 2. Aku menatapnya dengan saksama. Pedangnya yang tak tergoyahkan diarahkan ke arahku, dan aku bisa melihat kekuatan sihirnya yang unik bergelombang di ujung pedangnya. Namun, dia sepertinya tidak bisa melihat saya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat melalui jubah dan topeng berkerudung saya. Bahkan, intuisinya, seharusnya tidak dapat melihat melalui peralatan yang saya buat dengan hati-hati. Aku tidak harus mengatakannya. Sudah, selesaikan. Oke. Petik 2. Dia masih agak bodoh. Apakah itu karena dia kekurangan cincin Homer tidak seperti dalam cerita aslinya? Aku tersenyum pahit dan memandang Chae Nayun. Aku akan menekannya untuk saat ini. Saya tidak perlu bala bantuan. Petik 2. Dia mencoba mengayunkan pedang panjangnya saat mengatakan itu. Meskipun itu pertanda permusuhan yang jelas, tubuh saya menolak untuk bergerak. Faktanya, dunia menjadi buram, seolah waktu telah berhenti. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Dengan teriakan semangat, Chae Nayun mengayunkan pedangnya. Pedang sabit Ki dengan jumlah mengejutkan dari kekuatan sihir terkondensasi keluar. Itu terbang ke arahku dengan maksud untuk memotongku menjadi 2, tapi aku tetap berdiri diam. Serangan yang seharusnya memotong saya menjadi 2 dipertahankan secara otomatis oleh Aether. Angin kencang dari serangan itu menyebabkan jubah saya berkibar. Apa? Saat itu juga, mata Chae Nayun bergetar. Dia mungkin terkejut bahwa serangannya dihentikan, atau mungkin dia melihatku di balik jubah itu. Tunggu. Terlepas dari apa alasannya, dia bersuara. Tangannya gemetaran, dan pedang di tangannya secara alami melakukan hal yang sama. Dia mulai memeriksa saya dari atas ke bawah seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Kamu. Angin bertiup dari jendela Spartan pecah. Angin sepoi-sepoi bertiup dari rambut Chae Nayun, dan mataku dengan jelas menangkap wajahnya. Di luar, dia tidak berbeda dari masa lalu. Kamu siapa? Angin membawa suaranya ke telingaku. Dengan suara gemetar, dia berbicara padaku. Namun, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu bukan karena detak jantungku atau keterkejutan dari reuni mendadak. Itu lebih sederhana namun lebih kompleks dari itu. Selain itu, tempat ini bukan tempat yang tepat untuk reuni kami. Cahaya valet merembes masuk dari luar, dan sebuah ledakan tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama, saya merasakan dorongan tertentu, dan Aether melakukan persis apa yang saya inginkan. Teseses, Aether menembak dan menarik Chae Nayun ke arahku. Petik 2. Wah. Dia melewatkan waktu untuk melawan, dan pedang panjangnya juga jatuh dari tangannya. Segera,
Sesuatu menyentuh dadaku. Sementara pakaian kami bersentuhan, Aether membentuk penghalang di sekitar kami. Saya menggunakan kekuatan sihir stigma untuk memperkuatnya lebih lanjut. Kuak 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 kuak. Segera setelah itu, badai energi iblis mengguncang dunia. Ledakan itu hanya sesaat, dan dunia mendapatkan kembali warna aslinya segera setelah itu, tetapi kami tetap di posisi yang sama. Lorong mansion penuh dengan puing-puing dari ledakan. Di tengah-tengah itu semua, aku masih memegangi Chai Nayun, sementara Chai Nayun menatap dadaku. Lalu tiba-tiba, aku merasakan tubuhnya menegang. Segera, dia perlahan-lahan harus mengangkat kepalanya dan menatapku. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Mata Chai Nayun perlahan merayap. Saya mengangkat tangan kiri dan menutup matanya. Kamu. Suaranya terdengar. Aku merasakan kepastian dalam nada bicaranya. Aku takut membiarkannya melanjutkan, tapi aku juga tidak tahu bagaimana menghentikannya. Saya panik, yang menghambat proses berpikir rasional dan logis saya. Aku mengondensasi aether di tangan kananku. Apakah kamu? Saya harus menghentikan Chai Nayun untuk mengatakan sesuatu lebih dari itu. Saat ini saya hanya tahu satu metode. Puk. Suara mencolok yang jelas terdengar. Jeritan tajam mengikuti. Saya telah memukul kepala Chai Nayun dengan aether, dan Chai Nayun pingsan setelah tertangkap basah oleh serangan tiba-tiba ke kepalanya. Petik 2. Pikiranku kosong, tetapi jeritan orang-orang di rumah itu segera membuatku keluar dari linglung. Saya tidak punya waktu untuk diam. Aku cepat mengirim pesan pada Jain. Saya selesai di sini. Mulai operasi. 8-3F, Crevon Mainland. Setan menyerang. Gargoyles muncul di langit sementara raksasa dan Yatas, yang keduanya pejuang ras iblis, muncul di darat. Mereka telah menggunakan beberapa mass teleports untuk serangan mendadak ini. Namun, pasukan Crevon cepat bereaksi. Meskipun keluarga kerajaan tidak menempatkan tentara di rumah besar tempat pesta diadakan, karena jalan-jalan di sekitarnya dijaga ketat, tentara Crevon dapat dengan cepat tiba di garis depan. Selain itu, Jenderal Terbang Lubu, dan Lancelot of the Lake, yang terkenal sedang menjaga sang pangeran dan putri. Bahkan iblis tidak mampu menembus mereka. Haha. Tetapi karena tujuan iblis itu bukan untuk menaklukkan Crevon, Piunel menyaksikan pemandangan perang dengan kebahagiaan. Rencananya berjalan dengan lancar. Sekarang, iblis hanya perlu menyerbu mansion, dan kejahatan yang sempurna akan tercapai. Tuan. Pada saat itu, seseorang membuka pintu kamarnya hingga terbuka. Piunel memasang ekspresi khawatir yang berubah menjadi kebingungan ketika dia melihat siapa yang masuk. Yoten, apa yang salah? Rambut pirang, penampilan yang sedikit preman, dan tinggi yang pendek untuk seorang pria. Sekretaris Piunel lah yang datang sebagai penguatnya dari setan. Ada masalah. Apa? Piunel mengerutkan alisnya pada teriakan putus asa Yoten. Apa yang terjadi? Bukankah semuanya berjalan baik? Petik 2. Yoten menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan kemudian berteriak sekali lagi. Barang-barang di ruang rahasia bawah tanah semuanya menghilang. Apa? B cepat turun dan lihat sendiri. Piunel lupa usia tuanya dan berlari seperti angin badai. Dia berlari dari kantornya di lantai 7 ke ruang rahasia hanya dalam 3 menit dan hampir menerima serangan jantung ketika melihat kamar kosong. Petik 2. Ini. Piunel merogoh sakunya secara naluriah. Selama dia bertemu pencuri sekali, dia harus bisa mencarinya di direktori. Namun, dia tidak punya waktu saat ini. Yoten, hubungi atasan segera. Ya, petik 2. Piunel berbalik sebelum mengeluarkan direktori. Dia kemudian melihat Yoten berdiri tepat di depannya dengan senyum jahat dan berbahaya. Petik 2. Yoten, apa artinya ini? Ah, begitu. Piunel tiba-tiba merasakan panas naik dari dadanya. Saat pupil matanya melebar karena rasa sakit, Piunel memelototi Yoten, yang menusuk belati ke arahnya. Piunel tidak malas ketika datang ke pelatihan pribadi. Namun, kekuatan sihir lawan benar-benar menghancurkan kekuatan sihir yang menghubungkan sel-selnya. Yoten, kenapa? Piunel meletakkan tangannya di leher Yoten, tidak merasakan apapun selain kemarahan dan pengkhianatan. Dia ingin mencekik Yoten, tetapi dia dibiarkan tanpa kekuatan. Penggunaanmu habis, Pak Tua. Piunel mengertakkan gigi dan memelototi pria di depannya dengan darah di matanya. Yoten, kamu. Jangan marah. Akan lebih bodoh bagi saya untuk mempercayai Anda ketika Anda hidup dalam masyarakat manusia selama 60 tahun. Petik 2. Yoten menarik belati keluar. Kuhuk. Darah mengalir keluar, dan Piunel terhuyung ke depan. Yoten menyeringai dan menarik rambut Piunel. Yoten membawa belati ke leher Piunel. Selamat tinggal, Pak Tua. Pada saat itu, koang. Sebuah ledakan tiba-tiba meledakkan dinding di sekitarnya. Tekanan angin membuat Yoten terbang, dan wanita yang tiba-tiba muncul dengan cepat menekan Yoten. Apa? Kamu siapa? Yoten berjuang di bawah genggaman wanita itu, tetapi wanita itu merespons secara mekanis seolah dia bertindak. Saya, sebuah, menjaga, melindungi, majikan. Ketika kesadaran Piunel memudar, dia mendengar pertukaran wanita itu dengan Yoten.
Dia tiba-tiba berpikir bahwa hidupnya lebih kuat daripada yang dia pikirkan. Aku memilih penjaga yang baik. Bisikan terdengar di ruang bawah tanah yang tenang. Bos, sekarang sudah berakhir. Bisakah kamu melepaskan gelombang? Petik 2. SH. Orang tua itu sudah pingsan. Petik 2. Kamu tidak membunuhnya, kan? Yup, aku menghindari memukul organ vital apapun. Bos melepaskan Yoten, yang merupakan Jain yang menyamar. Ini sejauh rencana Kim Hajin. Dia memutuskan bahwa akan sia-sia untuk membunuh Pionel, dan dengan demikian muncul dengan rencana ini. Jadi kita akan merobeknya sekarang gelombang. Jain berbicara dengan senyum cerah. Sekarang, Pionel dan Iblis akan memiliki kesalahpahaman tentang satu sama lain. Pionel akan memutuskan kontak dengan mereka, berpikir bahwa dia dikhianati, dan iblis-iblis akan sama-sama menganggap ini sebagai Pionel yang mengkhianati mereka. Akibatnya, Pionel secara tidak sengaja akan jatuh ke sisi manusia. Bagus sekali, Jain. Kamu juga datang di waktu yang tepat. Gelombang keahlian aktingmu butuh kerjaan. Ingin aku menciummu. Petik 2. Cobalah jika kamu tidak takut mati. Oh benar, Hajin menyuruhku membawa barang yang disebut direktori. Ayo lihat. Jain mencari-cari di saku Pionel yang pingsan dan mencuri buku catatan kecil. Kesulitan tinggi, tutorial kedua, Pulau Tanpa Nama Samudera Tanpa Nama. 7 hari setelah dimulainya tutorial kedua. Oh, jadi kita tidak bisa makan monster yang dipanggil. Yoyonha bergumam dengan kecewa, mendengar gagasan yang dihadirkannya ditutup. Grow, perutnya meraung karena dia belum makan apapun selama 4 hari. Tentu saja tidak. Saya lebih terkejut bahwa Anda bahkan berpikir itu mungkin. Petik 2. Hain memelototi Yoyonha yang menyarankan untuk memakan binatang buasnya. Bahkan jika dia kelaparan, bagaimana dia bisa memikirkan hal yang begitu kejam? Wah. Tanpa pilihan lain, Yoyonha bangkit dari tempat duduknya. Jika dia tidak ingin mati kelaparan, dia harus bergerak ketika dia bisa. Tema tutorial kedua adalah survival. Meskipun Yoyonha telah mendengar tentang tutorial kedua di luar menara dan telah membuat banyak persiapan, sayangnya dia ditempatkan di sebuah pulau tanpa bahan untuk membuat pancing. Selain itu, berenang ke pulau lain membawa risiko yang terlalu besar. Karena itu, Yoyonha hanya melotot ke pantai berpasir. Setelah berdiri dalam keadaan linglung selama sekitar 10 menit, matanya menangkap gerakan samar di pasir. Kepiting. Dia menemukan kepiting yang gemuk. Tidak seperti Yoyonha, Hain sepertinya tidak terlalu bersemangat. Yoyonha mengikuti gerakan kepiting seolah hidupnya ada di garis depan. Tetap tenang. Anda belajar cara menangkap makanan laut dengan tangan kosong. Untuk menangkap kepiting, waktu adalah yang paling penting. Sekarang, petik 1. Kiak. Namun, Yoyonha bahkan tidak bisa mendekati kepiting. Dia tersandung pada batu dan jatuh karena statistik fisiknya yang lemah. Hain menebak hasil jeritan Yoyonha dan terus menatap pasir. Dengan kekuatannya terbatas, dia merasa sulit untuk memanggil bahkan makhluk sederhana. Meski begitu, Hain menatap lubang yang dia gali di pasir. Ini adalah metode pelatihan Singularity Point. Dengan memfokuskan konsentrasinya pada satu titik, dia mencegah kekuatan sihirnya goyah secara tidak sadar. Petik 2. Ayo, datang padaku. Hain merasa seperti dia hanya fokus selama 5 menit tetapi 60 menit telah berlalu secara real time. Setelah itu, makhluk kecil yang tampak seperti anjing laut menggeliat keluar dari lubang. Itu terlihat seperti bisa dengan mudah menangkap ikan begitu ikan itu tumbuh sedikit lebih besar. Saya melakukannya. Lalu tiba-tiba, suara Yoyonha terdengar. Hain berbalik dan menemukan Yoyonha memeluk seekor ikan besar. Aku menangkap satu. Duchess Hain, saya, wah, petik 2. Sambil berlari dengan senyum bahagia di wajahnya, Yoyonha tersandung batu. Waktunya berhenti sejenak. Jangan beritahu saya. Apakah ikan yang baru saya tangkap masuk ke air lagi? Yoyonha mengangkat kepalanya dengan keputusasaan di benaknya. Wah. Untungnya, ikan itu berterbangan di atas pasir. Bagus sekali, Yonha. Hain memuji Yoyonha dan mengambil ikan itu. Seafish mengkilap. Sepertinya kita akan mengadakan pesta malam ini. Kamu bisa menyerahkan apinya kepadaku. Petik 2. Ya terima kasih. Yoyonha balas tersenyum bahagia. Hain menyeringai dan memulai api unggun dengan kekuatan sihirnya. 30 menit kemudian. Sesep. SSSP. Yoyonha dan Hain duduk di depan api unggun dengan air liur. Ketika ikan akhirnya selesai memasak, Hain memisahkan daging dari sisa ikan dan membelahnya menjadi 2. Yoyonha memandangi pelaut yang mengkilap di tangannya dan menggigitnya. Nyam. Wow. Itu adalah makanan terlezat yang pernah dia miliki. Rasanya seluruh alam semesta meledak di benaknya. Ikan yang menari di dalam mulutnya membuatnya sadar apa artinya hidup. Ini sangat bagus. Kanan, ini pasti terasa lebih enak karena kamu menangkapnya sendiri. Petik 2. Yoyonha menangis mendengar kata-kata Hain. Hari ini, dia tercerahkan ke dunia baru.